Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Obat 21, sumber informasi dan media sharing para guru dan pelajar Indonesia. Di video kali ini kita akan fokus membahas tentang jadwal pendaftaran dan ujian PPPK yang sudah dirilis oleh pihak kementerian dalam sosialisasinya dengan pemerintah daerah. Di situ dijelaskan jadwal pendaftaran dan ujian serta jadwal mengulang untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K. Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Jadi teman-teman, siap-siap karena di bulan Januari ini pendaftaran akan sudah dibuka. Untuk tanggal detailnya memang belum ada pengumuman ya, yang pastinya sudah diketahui bahwasanya Januari 2021 ini pendaftaran untuk P3K itu sudah dibuka. Pendaftarannya nanti melalui portal SSCASN secara online tentunya. Tapi memang saat ini belum bisa diakses, nanti pasti akan kami kabarkan ketika pendaftaran tersebut sudah dibuka dan kami akan jelaskan cara mendaftarnya. Dan selanjutnya teman-teman, di bulan Februari itu sudah diumumkan juga nanti materi pembelajaran yang dapat diakses. Nah teman-teman yang belum mengetahui bahwa dalam seleksi P3K di tahun 2021 untuk guru ini tidak hanya serta-merta langsung dites, tapi ibarat siswa diberikan dulu kisi-kisi materi, bahkan materinya yang teman-teman guru bisa pelajari sebelum menghadapi seleksinya. Jadi ini sangat efektif ya untuk seleksi nanti, karena teman-teman punya amunisi untuk seleksi seperti itu. Dan setelah itu nanti, nah ini di bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Jadi perlu kami luruskan juga di sini bahwasanya sempat beredar isu bahwa guru TK ini tidak masuk dalam formasi P3K. Nah, dari jadwal ini bisa kita mengetahui bahwasanya isu tersebut keliru. Ternyata tetap ada formasi untuk guru TK dan jadwalnya itu di bulan Mei, ya, di bulan Mei. Jadi teman-teman untuk guru TK, SD, dan guru SMP serta guru sekolah luar biasa siap-siap nanti di bulan Mei. Dan selanjutnya di bulan Juni ujian seleksi untuk guru SMA dan SMK. Jadi ini terpisah waktunya. Untuk jenjang Dikdas ya, dasar itu, sekolah dasar itu dimulai bulan Mei, sementara untuk jenjang menengah SMA SMK itu di bulan Juni. Nah untuk madrasah aliyah ya, ini sampai saat ini belum ada informasi jelas dari baik Kemenak maupun kementerian terkait dan BKN terhadap kuota teman-teman guru madrasah. Kami masih mencari info tersebut, pasti kami akan kabarkan ketika sudah ada info resmi dan valid. Nah, selanjutnya teman-teman, di bulan September itu akan diberikan ujian seleksi kesempatan kedua. Nah, di sini kami jelaskan bahwa banyak yang menganggap ujian kesempatan kedua itu adalah kesempatan di tahun berikutnya. Karena yang umum selama ini memang misal ujian CPNS tidak lulus di tahun 2001 misalnya, maka nanti kesempatan keduanya adalah di tahun 2022. Nah, khusus di seleksi P3K ini kesempatannya itu di tahun yang sama. Jadi nanti teman-teman misalnya kita simulasi ya, guru SD nanti ujian di bulan Mei, lantas tidak memenuhi standar passing grade atau standar nilai dari yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Nah, nanti di bulan September di tahun yang sama di 2021 itu bisa ujian lagi kesempatan kedua. Kalau siswa kita istilahkan remedial ya, mengulang seperti itu. Jadi ada jeda waktu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ada jeda waktu sekitar 4 bulan untuk mempersiapkan lagi kembali dirinya untuk mengikuti seleksi di kesempatan kedua di bulan September. Dan bahkan teman-teman, kalau tidak lulus lagi di kesempatan kedua di bulan September, itu diberikan lagi kesempatan di bulan Desember untuk remedial lagi nih, untuk ujian lagi, yaitu ujian seleksi kesempatan ketiga. Jadi peluangnya sesungguhnya sangat besar. Banyak teman-teman yang pesimis merasa bahwasanya akan sulit bersaing seperti itu. Tapi sesungguhnya akan tidak seperti itu, karena bahkan ada 3 kesempatan kita mencoba untuk seleksi. Dan ini menurut kami rekor, karena selama ini yang kita ketahui belum ada ujian ASN khususnya PNS itu bisa mengulang seperti ini. Ini menurut kami rekor. Jadi memang kementerian bukan mengatakan pengangkatan 1 juta guru P3K tapi seleksi, tapi sesungguhnya sebenarnya arahnya ketika teman-teman pahami ini hampir sebenarnya mengarah ke pengangkatan. Hanya memang ada seleksi, tapi itu pun seleksinya bisa mengulang sampai 3 kali. Maksudnya peluang lolosnya sangat besar teman-teman, sangat besar. Jadi tetap berpikir positif, dan yang terpenting adalah persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti seleksi. Informasi tambahan juga untuk Bapak Ibu guru semua,
Kemendikbud itu akan menanggung semua biaya penyelenggaraan ujian seleksi. Berbeda dengan di tahun 2018, sempat ada tahap 1 seleksi P3K untuk guru juga, teman-teman K2, itu biaya ditanggung oleh APBD, anggaran daerah. Itulah mengapa sehingga masih banyak hingga saat ini daerah yang belum mengeluarkan SK teman-teman P3K yang lulus karena APBD belum siap, terutama apalagi di tahun 2020 ada COVID menyerang sehingga mungkin refocusing anggaran dilakukan seperti itu. Akhirnya mungkin anggaran tidak cukup untuk SK di tahun 2020, tapi infonya 2021 ini semua akan tuntas. Dan selanjutnya passing grade itu akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional dan diumumkan bulan Januari. Banyak teman-teman bertanya di komentar passing grade-nya berapa, standar kelulusannya berapa, atau KKM-nya berapa. Nah, itu belum ada teman-teman, itu kita masih menunggu hingga saat ini. Nanti sekali lagi kami akan kabarkan langsung ketika passing grade itu sudah diumumkan oleh pihak kementerian. Dan juga tidak ada afirmasi terkait passing grade. Yang kami pahami dari maksud afirmasi terkait passing grade ini adalah tidak ada perbedaan antara passing grade di setiap kabupaten atau kota. Artinya semua sama, baik di desa atau di kota sama standar nilai passing grade-nya. Ini yang kami pahami. Kalau teman-teman punya pemaknaan lain, silahkan sharing di kolom komentar, kita diskusi di sana. Nah, sebagai penutup video ini, kami perlu sampaikan pesan Mas Menteri yang sering berulang-ulang kali beliau sampaikan bahwasanya ini bukan pengangkatan 1 juta guru P3K, tapi seleksi 1 juta guru P3K. Jadi ini perlu dipahami teman-teman, masih banyak yang keliru ya menganggap bahwasanya akan diangkat otomatis. Tidak, akan ada seleksi 1 juta guru P3K yang lolos, yang itu yang diangkat. Misalnya 200.000 yang lolos seleksi, maka 200.000 yang diangkat. 1 juta yang lolos, 1 juta yang diangkat. Ini perlu dipahami betul-betul. Tapi sekali lagi kami sampaikan, kami garis bawahi, kesempatan yang diberikan itu sangat besar teman-teman. Kita jelaskan tadi bahwasanya ada sampai 3 kali kesempatan mencoba untuk menaklukkan soal-soal seleksi P3K. Soal-soalnya sebenarnya terhitung tidak terlalu sulit karena itu berkaitan langsung dengan profesi kita sehari-hari, terutama misalnya kompetensi teknis itu terkait dengan mata pelajaran dan pedagogik. Nah, untuk contoh-contoh soal sudah banyak di channel ini yang kami buat, teman-teman nanti bisa cek, nanti kami akan cantumkan di deskripsi contoh soal yang bisa teman-teman pelajari sebagai gambaran soal sambil menunggu jadwal pendaftaran di bulan Januari ini. Baik, semoga informasi ini bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.